Ya. Saya melihat seperti tadi boleh ya. Saya anzuru al-ustadza jalisan. Wabil ajan jalisan leh. Doriban sado. Apa doriban artinya? Mamu? Saya melihat ustadz dalam keadaan memukul. Berarti nampaknya sedang meninju. Kini kok tukar iko kan dalam bentuk apa kan? Pelakuan. Kini wabil dalam contoh kini saya melihat ustadz dalam keadaan dipukul. Lah kan babak belur ditunjuk orang kan? Nampak dewa. Kok caranya? Ana anzuru al-ustadza tapi hukum asalnya fathah, kok dibunyi dibaca madruban, iya kan? Kenapanya dipakai fathah? Karena hukum asal hal itu adalah mansub. Kenapanya tanwin? Karena hukum asalnya nakirah. Lah, iko koko halnya kan dalam berbentuk objek kan? Ikoko halnya berbentuk fa'ilnya. Kanonnya iko ustadz dalam keadaan memukul, berarti ustadz yang memukul. Saya melihat ustadz dalam keadaan terpukulnya objek. Nah, baik doribun ataupun madrubun niko kan menjelaskan keadaan, sama-sama menjelaskan keadaan ustadz kan? Iya kan? Nah, ustadz iko kedudukannya fa'il atau objek? Objek kan? Nah, berarti hal disiko menunjukkan kepada objek. Bagaimana dengan hal dalam keadaan pelakunya mana? Ada bahasa Arab kalau ketawa, dohika yadhaku. Itu artinya galak. Tapi kalau tersenyum tabassama ya tabassamu, beda. Tafa'ala tafa'alu itu timbangannya 3 huruf. Kalau tabassama tabassama 5. Nah, kalau galak, kalau orang yang galak apa bahasa Arabnya? Fa'ilun kan? Berarti menjadi dohika. Konya. Dohikun kan? Nah, telah datang seorang ustadz dalam keadaan ketawa. Buka pintu kan? Berarti ja'a al-ustadzu. Dalam keadaan tertawa. Konya. Aku mengadu saya. Jadi hikan. Huruf kah apa caranya? Dohikan. Konya. Telah datang seorang ustadz dalam keadaan tertawa. Ja'aiko fi'il. Al-ustazu itu apa? Fa'il. Nah, dohikan iko hal. Telah datang seorang ustadz dalam keadaan tertawa. Yang tertawa itu kan ustadz. Ustadz iko maf'ul atau fa'il? Fa'il kan? Berarti sama seperti yang contohan tadi, hal ini menjelaskan keadaan na objek mana, ndak fa'il mana. Paham? Berarti boleh menjelaskan dalam keadaan fa'il atau dalam keadaan maf'ul. Yang halnya tetap harus mansub, harus nakirah. Paham? Alah, itu sih contoh yang lain. Ja'a, telah datang ustadz. Apakah butuh objek? Iko fi'il ja'a, aku membutuhkan objek enggak? Enggak kan? Beda sama mendatangkan kan? Kalau pakai mekan kan objek. Misalnya, hadoro al-ustazu. Ustadz itu telah hadir. Apakah butuh objek? Malah cara bisa. Itu nanti namanya kalau dalam ilmu shorof namanya fi'il lazim namanya. Nanti di shorof. Ada nanti fi'il yang butuh objek, fi'il muta'addi namanya.
Nah, itu nanti. Lah, telah datang ustadz. Pasti nak tuh hojek do kan? Karena apa? Karena fi'il lazim kalau disabit orang paham. Hadir, hazim hadir lah. Tapi kalau apa? Kalau fi'il muta'addi saya membaca. Tergantung ya, baca. Membaca buku, membaca Quran. Lah. Selesai. Nah, iko hal itu nanti terbagi dua loh. Ada hal yang berpanjang kioh apa? Nek. Ada hal yang berbentuk mufrad. Seperti biasa ya. Nah, itu ada naat mufrad, ada naat jumlah. Kok yang mufrad kok? Kalau naat jumlah beko ba, tukasnya jadi fi'il kok. Ja'al ustazu yadhaku. Telah datang ustad dalam keadaan galak. Yadhaku kok beko hal, cuman hal jumlah. Tukasnya jadi fi'il udah wah, saya. Tapi ingat syaratnya sohibul halnya harus ma'rifah. Itu saya halnya harus nakirah. Lah, saya. Yang kok indah itu bukan ayo fa'il sekaligus menjadi sohibul hal. Saya catat. Oke, kayaknya di tunggu loh. Untuk sekali contoh calai tambah tekan tuang. Mau ulang langkah jua. Tambah calai. Iko kan halnya kan hal mufrad kan? Biasanya kok hal mufrad. Hal dalam bentuk kata. Kalau hal jumlah tuh saya boleh kok terserah biasanya aku. Yadhaku. Kuat. Saya berarti kok hal jumlah. Paham? Itu menukai ko saya. Paham lan? Paham ya? Menukai fi'il sama kayak apa naat lah. Ya cetak di kod. Cetak. Nah, kalau untuk hal jumlah tadi siang le paham. Misalnya, benar deh. Saya melihat ustadz dalam keadaan tertawa. Ana, biarlah kosakata itu saya penting paham. Ana anzuru al ustazah dohikan. Ikoko dalam bentuk mufrad. Kalau dalam bentuk apanya? Dalam bentuk jumlahnya ana anzuru al ustaza. Apa jawabannya? Yat deh sampai dah yat haku asko salah. Yang C menekonya mufrad, yang C jumlah. Artinya sama arti. Cuman dalam kaedahnya berbeda. Ikut saya melihat ustadz dalam keadaan tertawa sama ya. Tapi di siko bedanya yadhaku itu kan ada fi'il fa'il kan. Yadhaku kan ketawanya. Sia orangnya ya aku mah. Ya aku. Ya aku kan untuk huwa kan. Huwa yazhabu, huwa ya'kulu ya. Satu. Kalau dua ustadz datang baca ruah. Kan cik ruah. Sama aja mudah aja ya. Kok jadinya? Ana anzuru al ustazani atau ustazaini? Ustazaini ya. Karena objek. Itu coba tadi yang itu tuh saya gak gak ruah. Ustazani itu kan SPOK tuh. Betul kalau ada di mukonya muka baru ustazah. Lah, ubahlah kok do hi kaini saya ubahnya ai ya. Tapi beda ai kok c ai-nya ma'rifah c ai-nya nakirah. Itu saya. Lah di sekolah ana mana nak azim ada tanwin di isimu sana. Ayo nak boleh ada cusat. Ada dah tanwin dah. Ya. Dohi turun salah. Dohi kaini turun salah. Pokoknya azim ya yang berjumlah 2 tuh nak jadi tanwinan ya. Kolama ini
dua buah gigi, sinnaini. Lah, ana anzuru. Ini. Apa nih? Ana anzuru al us ta mandi. Tangan tuang lah. Ana anzurul ustadzaini kalau untuk dua orang baca yaf'alu yaf'alati yat dohika yadhaku yat hakani. Ubahlah salah itu. Yaf'alu yaf'alani dan seterusnya kau buat. Paham? Makwe apa fa'ala tu yaf'alu yaf'alani itu nyo terpakai sampai kiamat. Andai kata bikosanta jamak muzakkar salim. Ustadz itu kan jamaknya kan asatiz kan? Nah, nanti ana anzuru al asatiza dohikina. Kan jana jalisina. Itu biasalah. Ke situ baliknya putar-putar tuh. Apa rumus tuh? Jangan tangkalnya lagi. Ana anzuru al asatidu ti do. Kok salah panjang seperti dohi kina. Kalau di siko pokok ini ana anzuru al asa tiga yat ayat hakuna. Lah selesai. Ini dalam bentuk katanya, isimnya, ini dalam bentuk fiilnya. Paham? Catatlah. Berarti jangan lupa mengartikannya. Saya melihat ustadz satu orang, saya melihat ustadz dalam keadaan ketawa. Lah, yang mana yang sahibul halnya? Nih. Dari ana anzur al asatizu. Ana anzurul asatiza dhahikina. Yang mana yang sahibul halnya? Al asatiza. Apa syarat dari membuat sahibul hal harus? Yang mana yang halnya di sikomi? Dari ana anzuru ad-dhahikina kok. Yang mana yang halnya? Dohikina. Kenapa nyo pakai ya dan nun mi? Kenapa nak disiko menjadi dohikuna? Dia pakai ya dan nun, dia objek. Bukan objek mi. Karena hukum dari hal itu mansub. Kalau objeknya kok paham ya? Rumus objek. Dipakai rumus objek. Itu. Setelah